Andre. Halo. Sebelumnya makasih banget udah datang ke podcast Suka-suka. Oke teman-teman sekalian, ini aku kedatangan sosok seorang mahasiswa yang hebat banget, panutan nih untuk anak-anak muda di Indonesia. Namanya adalah Andre. Jadi Andre ini adalah mahasiswa dari universitas terbaik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, yaitu Universitas Diponegoro. Tentunya saya kayak insecure banget ya. Aduh. Jadi Kasih loh. Jadi Andre ini dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik angkatan 2022. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan bincang-bincang lah sedikit, mengulik apa aja sih yang dirasain Andre selama berkuliah di Undip. Nah, teman-teman, banyak sekali nanti pertanyaannya, sekiranya nggak mengintimidasi ya, karena juga harus menjaga perasaan kamu juga. Terima kasih. Oke, sebenarnya teman-teman, Andre ini aku kenal ya, dia itu dari Medan. Wah, jauh banget. Keren banget ya sih, panutan kita semua, karena dari Medan berkuliah di sini untuk mengajar pendidikannya. Keren banget sih, applause dulu dong. Oke, sama menunggu waktu lama, Andre, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, untuk Andre ini gimana sih perasaan kamu pertama kali nih tiba di pulau yang berbeda untuk menempuh pendidikan? Nih, silahkan cerita ke teman-teman. Silakan. Oke, jadi mungkin pertama kali perasaannya pasti rada-rada excited, tapi ada juga rasa takut. Karena memang benar-benar saya nggak diantar keluarga, nggak diantar orang tua. Jadi saya benar-benar dari nol di sini. Belum lagi banyak perbedaan budaya, latar belakang gitu, yang membuat saya memang benar-benar harus menyesuaikan diri dari nol di tempat ini. Itu aja sih kali ya. Wah, keren banget sih. Makasih juga. Berani banget jadi ya, ya. Ya harus berani pastinya ya, karena ini kan demi masa depan yang cerah gitu. Jadi kamu waktu awal tuh pure memang bener-bener kamu sendiri. Ya, Wah, keren. sendiri, dan itu memang janjian sama teman kita berdua biar bareng kan, biar ada teman juga, sama-sama nggak diantar orang tua. Wih, keren banget sih. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin kamu termotivasi kok bisa seberani itu? Sama teman kamu nih, awalnya bagaimana ceritanya? Boleh nih kasih motivasi mendasar kamu terkait itu. Biar teman-teman di sini tuh biar aku harus bisa nih kayak kamu gitu. Apa ya? Mungkin ya pokoknya berani ambil langkah ke depannya gitu. Aku jujur memang sangat takut, tapi kalau tadi pertanyaannya apa yang buat aku berani, pastinya aku melihat apa yang akan aku dapat di depan. Jadi kalau mungkin aku berkuliah dalam provinsi yang sama dengan tanah kelahiranku, mungkin aku nggak akan keluar dari zona yang secure gitu. Jadi saya nggak akan mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, karena menurut saya dari banyaknya hal-hal itu, pengalaman itu nggak bisa dibeli. Walaupun orang cerita, di sini nggak enak, di situ nggak enak, itu kan pengalaman dia. Tapi kalau kita yang mengalami bisa beda lagi ceritanya. Wih, keren nih. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah menyerah. Terabas aja kayak Andre nih, keren banget sih. Oke nih Andre, pasti keadaan kamu jauh dari keluarga, sendirian, modal nekat lah istilahnya Andre. Gimana sih cara kamu mengatasi semua segala kerinduan kamu? Pasti kan ya tau lah, kamu mengatasinya mungkin dari rasa kayak video call atau mengirim pesan sekedar untuk melepas kerinduan kamu. Nah, dari kamu sendiri bagaimana nih Andre? Bisa nggak nih teman-teman kalian nih dibagi nih? Jadi sebenarnya mungkin lihat ke historinya juga ya. Dulu saya mulai dari kelas 7 sampai ya SMP lah, SMP SMA tuh saya memang sudah merantau. Tapi merantaunya ini masih antar kota. Nah, jadi ya mungkin kalau dibilang cara mengatasi kerinduan itu nggak bisa diatasi, tapi bisa diobati. Kayak yang dibilang tadi, melalui video call. Jadi kalau kita lagi memang benar-benar kayak homesick nyari itu, atau mungkin ada teman-teman yang baru-baru benar-benar masih baru banget merantau, nggak apa-apa, itu sangat wajar. Mungkin nangis di kamar itu sangat wajar. Tapi percayalah, seiring berjalannya kita menikmati proses itu nggak akan kerasa kok. Jadi semangat buat para perantau. Wih, ini keren banget sih ini. Keren. Aku jadi langsung terinsight gitu, langsung wow, aku harus bisa nih. Karena kan aku sendiri kan emang asli dari Jawa Tengah. Oh, iya. Nah, kayak melihat kamu, wah keren banget sih. Aku juga harus berani. Keren. Keluar dari zona nyaman. Ya, benar nih. Teman-teman sekalian harus keluar dari zona nyamannya. Jadi pastinya tadi itu kamu pasti kayak menemukan problem, pasti emosi kamu, pasti kayak kamu kan ketemu sesuatu nih,
terus tiba-tiba emosi kamu tidak terkendali, apalagi kamu sendirian nggak sama orang tua. Gimana sih cara mengendalikan emosi kamu itu? Biar teman-teman tuh bisa nih, aduh, cara mengendalikan emosi waktu nggak sama orang-orang terdekat. Dan kadang kan pasti kayak tiba-tiba kamu pengen marah, tapi masalahnya ini aku juga anak perantauan gitu ya. Nih, tolong dibagi tips sama teman-teman. Pertama, pastinya kenali diri kalian. Kalau saya sih setiap ada problem gitu, saya biasanya pada malam hari sebelum tidur saya melakukan evaluasi apa yang udah aku jalanin seharian gitu ya. Jadi ketika saya melakukan evaluasi itu saya melihat apa yang salah. Kalau memang yang salah dari dalam diri saya berusaha untuk memperbaiki itu. Tetapi kalau itu berasal dari luar diri saya, itu bukan hal yang bisa saya kendalikan. Jadi mungkin ya kuat-kuatin mental aja sih bisa dibilang. Oh, keren. Jadi semuanya itu kalau bisa dirinya yang tahu gitu ya. Benar. Nih, ada lagi nih pertanyaan Indri. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga semangat dan motivasi diri tetap tinggi selama nih menempuh pendidikan di pulau yang berbeda? Motivasi kamu tuh gimana nih? Motivasi. Tadi kan kamu udah nyebutin nih. Ini kayak yang bikin motivasi tinggi kamu tuh, yang paling bikin kamu benar-benar bisa kuat, bisa tahan di sini tuh apa sih? Bisa kayak tujuan target kamu gitu loh. Oke, mungkin jawabannya nggak muluk-muluk. Jawaban saya tuh orang tua ya. Wah. Karena saya ingin, pastinya setiap anak tuh ingin membanggakan kedua orang tuanya gitu. Jadi saya sebagai anak, Tuhan beri kesempatan untuk berkuliah, maka saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya dapatkan, karena nggak setiap orang punya kesempatan yang sama dengan saya. Jadi ya pasti ada masa ketika kita itu berada pada titik yang jenuh, titik pengen nyerah gitu. Tapi ingat lagi, perjuanganmu untuk mendapatkan titik ini itu bukan hal yang sangat mudah. Itu melalui banyak proses gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Oke teman-teman, ini aku mau nangkep nih poin dari teman aku Andrin. Intinya jangan pernah menyerah. Intinya fokus sama tujuan kamu. Dan intinya ingat keluarga di rumah, ingat orang tua. Intinya kalau udah dapet kesempatan, lakuin aja. Udah terabas saja. Penting ingat selalu orang tua. Keren sih Andre. Nih Andre nih, ada lagi nih pertanyaan untuk kamu nih. Bagaimana pendidikan di pulau yang berbeda ini nih? Apakah mempengaruhi perspektif kamu tentang kehidupan di dunia waktu asal kamu tuh? Pastinya sangat mempengaruhi. Wah. Nah, jadi mungkin sedikit cerita ya. Dulu ketika saya masih di dalam provinsi yang sama, saya tuh bisa dibilang close minded. Oke, Pak. Tahu kenapa? Karena pertama, saya merupakan masyarakat mayoritas secara agama maupun suku. Jadi dulu tuh karena saya suku Batak, jadi saya merasa secure di dalam provinsi yang sama mayoritas suku Batak. Dan itu membuat pemikiran saya terhadap dunia luar tuh, mungkin kalau di sana toleransinya nggak ada. Kalau di sana mungkin saya bakal terancam gitu. Tetapi ketika saya menjalani hal baru seperti yang saya katakan, saya berani nekat ke pulau ini. Justru di situ pemikiran saya berubah drastis. Teman-teman saya justru sekarang mayoritas yang berbeda agama dan toleransinya luar biasa. Puji Tuhan, mereka sangat luar biasa. Belum lagi secara suku, adat istiadat juga mereka sangat tertarik dengan suku saya juga, dan mereka sangat toleransi begitu. Jadi kayak, di Batak tuh gini nggak ya? Di Batak tuh gini nggak ya? Jadi saya merasa mereka terbuka dan saya pun siap membuka diri. Keren nih. Jadi teman-teman nih gak usah terlalu insecure, nanti gak diterima di lingkungannya. Coba dulu aja kayak teman saya nih Andre, keren banget. Mau membuka diri, pasti orang lain juga pasti mau membuka diri sama kalian. Yang penting tetap menjaga etika. Keren. Oke Andre, ada nih pertanyaan lagi masih. Kira-kira pertanyaan lagi nih. Nanti boleh minum kopi. Oh, boleh. Oke, benar ya. Jadi tadi terkait itu banyak nih Andre yang tanya-tanya soal apa sih harapan kamu di masa depan mengenai setelah kamu kan pendidikan di sini nih. Harapan kamu waktu setelah menyelesaikan pendidikan di univ terbaik ini. Gimana nih Andre? Rencana aku pastinya saya ingin ilmu yang saya dapat tuh bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya ingin, mungkin kalau setelah tamat S1, saya rencana ingin melanjutkan pendidikan saya. Ingin mencari berbagai pengalaman lagi yang jauh lebih baik. Jadi ketika saya sudah mendapatkan, bisa dibilang mungkin ya minimal S2 ya, untuk menjadi seorang dosen,
saya ingin menjadi seorang dosen yang bisa mengajar mahasiswa-mahasiswi, bukan sekedar mengajar tetapi mengarahkan mereka kepada tujuan mereka. Dan saya ingin menjadi dosen yang sangat memotivasi. Saya ingin mahasiswa-mahasiswa saya tuh tidak merasa terancam tetapi secure dan aman gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Oke, tuh teman-teman, keren banget gak sih harapannya Andre untuk setelah menyelesaikan pendidikan di sini. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah, oke? Kejar terus cita-cita kalian. Oke, Andre masih ada 2 nih, tenang, santai ya, kayak masih santai ya. Oh, santai banget. Tadi apa terbang dari pulau. Oke, jadi bagaimana kamu berencana nih untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman setelah kembali ke pulau asal? Ayo. Oke, jawabannya ada mirip banget sih sebenarnya sama pertanyaan tadi. Jadi saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dan pengalaman-pengalaman saya itu ketika saya menjadi seorang dosen. Tetapi mungkin orang akan bilang, kelamaan, nunggu sukses gitu kan. Pastinya apa yang bisa saya berikan akan saya berikan. Saya akan memberikan diri di masyarakat. Ketika mungkin masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan, sebisa mungkin saya akan mengikuti dan menyumbangkan apa yang bisa saya sumbangkan. Intinya semua harus dibagi ilmunya. Keren. Nih terakhir nih pertanyaannya, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa lain dalam mengalami perjalanan yang serupa? Ayo, motivasi teman-teman yang lagi adik-adik yang lagi menjalani UTBK. Oh iya, bentar lagi bakal pengumuman kan ya. Aduh. Kasih motivasi. Oke, teman-teman, adik-adik atau mungkin ada yang kafir ya, jadi teman-teman aja deh. Buat teman-teman semua, mungkin ada yang akan merantau untuk melanjutkan studinya, bahkan merantaunya mungkin antar pulau ya, seperti saya. Jangan pernah takut, bawa dalam doa, yang penting jalani aja. Amin. Kalau ada masalah, cerita, saling sharing, yang pasti kalau bisa jangan dipendam sendiri, tapi kenali diri kalian. Kalau memang kalian problem solvingnya seperti itu, it's okay. Tapi yang pasti semangat, jangan merasa putus asa, jangan insecure, dan juga tetap pada tujuan. Jangan pernah menyerah. Semangat. Semua. Oke, thank you ya Andre. Kita doain semoga Andre bisa melanjutkan kembali dan bisa mengejar cita-cita menjadi dosen agar bisa berbagi ilmu dimanapun ia berada. Amin. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih untuk Andre dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Suka-Suka kali ini. Saya tutup, saya Catur Lasari, mohon undur diri, dan saya Andre Sirait, mohon undur diri. Oke, dadah semua. Dadah.